Pemirsa Intens Investigasi. Kehidupan penyanyi Pinkan Mambo belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik. Semua itu pasca putrinya secara belak-belakan di hadapan publik mengaku mengalami tindakan tak menyenangkan dari ayah tirinya sendiri. Namun, entah mengapa, seperti ada ketegangan yang terjadi di antara ibu dan anak tersebut. Di satu sisi, putri Pinkan Mambo merasa tidak mendapat perlindungan dari sang mama saat ia menjadi korban perbuatan bejat ayah tirinya. Sementara itu, Pinkan justru seolah membela diri, bahkan justru menyudutkan Michelle seolah ia anak yang susah diatur dan menyebutkan jika sang putri doyan dugem. Lalu seperti apa bantahan keras dari sang putri Pinkan Mambo tentang ibunya menyebut perilaku dirinya suka dugem? Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Pinkan dan putrinya seolah justru saling bersitegang dan sama-sama mengungkapkan kekecewaan mereka? Di lain kisah, konflik ibu dan anak antara Nikita Mirzani dan putrinya Loli juga tak kalah panas menjadi sorotan. Lantas benarkah Nikita Mirzani merasa kecewa dengan sikap sang putri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik antara Michelle Ashley dan Pinkan Mambo tampaknya bergulir semakin panas. Pasca pengakuan putri dari Pinkan Mambo lantaran mendapatkan pelecehan seksual dari ayah tirinya sendiri, hal itu justru sempat mematik reaksi Pinkan yang merasa terganggu karena dituding sebagai ibu yang tidak melindungi buah hatinya. Di hadapan awak media, Pinkan bahkan menyebut bahwa putrinya tersebut adalah anak yang susah diatur, bahkan dekat dengan dunia malam. Tak tinggal diam, Michelle pun angkat bicara terkait tudingan tersebut. Yang mengejutkan, menurut putri dari Pinkan Mambo, dirinya dugem karena diajak oleh mamanya sendiri. Ia juga menegaskan bahwa saat ini dirinya memang tinggal bersama sang ayah. Udah coba komunikasi sama anaknya sendiri, Kak? Belum sih, karena kan dia suka kalau ngomong tuh suka apa? Belum. Belum. Nanti mungkin nanti. Bakal direncanain akan ketemu berarti ya, Kak? Iya. Lihat, ya harus lah sebagai ibu harus ya. Berarti untuk tinggal Harus sendiri, lah. berarti nggak Cuma bersama dia ya, emang nggak mau pulang masalahnya. Dia sukanya dugem, sukanya main sama temennya. Dia nggak sama papanya dan nggak sama aku. Jadi bagaimana aku udah bujuk, udah bulak-balik. Misalnya tuh terlalu dimanja. Dia minta KTP buat KTP. Aku bilang, iya sabar, besok. Maksudnya mami lagi jualan, sabar maksudnya. Terus ya udah kalau KTP belum ada, minta surat izin aku bekerja mau jadi bartender katanya. Aku kan sering bilang, Michelle tuh adalah orang yang sangat cantik yang mami udah jadikan mau jadi artis, bentar lagi launching album. Michelle tuh dalam keadaan terpuruk, Michelle nggak boleh nangis, tapi Michelle harus buktikan ke masyarakat kalau Michelle tuh akan jadi orang yang baik gitu, orang yang sukses gitu. Aku keluar dari rumah, jadi dia pikir aku kemana-mana, tapi sebenarnya itu aku ke papa dan tinggal sama papa. Waktu itu lagi di Bandung, terus sekarang karena ada lagi urusan di Jakarta, papa lagi udah urusan di Bandung, tapi sebenarnya kita tinggalnya di Bali. Aku keluar dari rumah juga ke papa dan dugem. Kalau tentang dugem itu kadang mami sendiri yang ngajak aku untuk pergi ke sana sini. Aku juga sekarang lagi progress untuk heal juga, dan aku lagi berusaha sebisa mungkin untuk
memulihkan kejadian yang waktu itu yang aku alamin. Tapi ya insya Allah semoga bisa berlalu dan aku bisa terus berlanjut ke masa depan aku. Terdiam dalam kecewa. Itulah yang dirasakan oleh putri dari Pinkan Mambo saat mendengar tudingan yang diucapkan oleh mamanya sendiri. Ia pun terheran mengapa Pinkan tega berbicara seperti itu di hadapan publik kepada putrinya yang menjadi korban pelecehan. Berbeda dari apa yang disampaikan oleh putrinya, Pinkan Mambo justru mengaku bahwa dirinya juga merasa sangat sakit hati, bahkan 1000 kali lebih dari apapun saat mendengar apa yang menimpa sang putri. Ia bahkan turut bersaksi di pengadilan guna membela sang putri. Dan kini suaminya itu pun telah menerima hukuman penjara 9 tahun. Nggak ada ibu yang terima anaknya digituin. Anaknya sakit, ibunya 1000 lebih kali sakit. Misal ya jelekin aku di publik, maksudnya aku nggak agak terganggu lah. Aku udah jatuh ketimpa tangga, ketabrak truk. Ya gitu, ini aku semuanya loh teman-teman. Aku semuanya, nah sekarang aku juga yang dihakimi. Aku udah dengar beberapa berita kan tentang dia yang yang mengomongkan aku tentang ya gitu-gitu dan ada sedikit kecewanya. Karena di sini kan poin aku tuh bukan untuk menjatuhkan mami kan. Sempat kecewa tapi aku udah berusaha untuk kasih dia kesempatan beberapa kali. Kalau memang itu membuatmu bahagia, silakan supaya lega gitu. Ini masalah keluarga aku, jangan semuanya tuh dikonsumsi. Ya masa iya masalah keluarga saya dibuka vulgar sama orang, terus orang tahu aibnya ini apa, aibnya itu. Ya masa begitu sih seorang ibu. Nah saya udah suami yang nggak ada, udah saya mesti besarin 5 anak. Mirisnya, selama bertahun-tahun sempat mengungkap hanya bisa menjerit di dalam hatinya lantaran merasa tak mendapat perlindungan dari sang mama sendiri. Pasalnya, ia mengaku sudah beberapa kali melaporkan apa yang dilakukan oleh sang ayah tiri, namun Pinkan seolah tidak mempercayai hal tersebut. Meski sang ayah tiri tengah dipenjara atas perbuatannya, namun hal itu tak membuatnya lega sepenuhnya. Apalagi saat ia tahu sang mama bahkan masih belum bercerai dengan orang yang telah menghancurkan masa depannya tersebut. Lantas seperti apa jawaban Pinkan Mambo terkait alasan dirinya hingga kini masih belum berpisah dengan suaminya? Mami tahu dari 5 bulan setelah kejadian dan seterusnya. Tapi masih responnya mami Pas mami tahu itu seperti apa responnya mami? Sikapnya seperti apa ke kamu? Sikapnya cuek aja kak atau ngomongin? Aku nggak tahu ya, tapi yang aku lihat itu dia nggak percaya sama omongan aku. Kecewa berat pastinya karena mami aku sendiri pun bisa nggak ada perlindungan dari mami aku gitu. Saya juga nangis, tapi nangisnya bukan tentang yang saya masih nangis, tapi kan air matanya udah habis, udah 3 tahun yang lalu, dan suami saya juga udah selesai dimasukin penjara juga, jadi ya udah selesai berarti dia sudah menjalani hukumannya. Dan kalau suruh cerai atau apa ya ini kan orangnya masih di dalam, jadi dan bukan saya nggak ngurus, tapi kasus cerai sekarang juga ayo gitu, tapi bukan itu. Ada hal yang lebih penting daripada itu untuk diurus, jadi diurusnya bertahap gitu loh, karena otak saya juga kan nggak cukup gitu. Tapi kalau suruh balikan lagi kan saya juga udah merasa bukan istrinya dia gitu, karena ya nggak tahu ya, hilang aja rasa itu gitu. Jadi saya merasa berapa tahun ini juga nggak merasa jadi istri gitu. Makanya saya di aplikasi suka bercanda, ayo pasukan, kan ada lawan-lawanan di aplikasi gitu, ayo pasukan janda gantung, maksudnya saya janda tapi belum ada surat. Aku selama ini udah menutupkan pendam kesalahan aku, terus traumanya tuh selalu di-trigger sama kadang mami, dan ya udah hilang sih kesabarannya. Dari 2 minggu yang lalu aku nggak bisa
ngomong gimana sih. Soalnya aku juga bukan mau di sini bukan mau menjatuhkan. Di balik segala permasalahan yang belakangan mencuat, Pinkan mengibaratkan hidupnya sudah jatuh tertimpa tangga, bahkan ditabrak truk. Selain perkara sang putri dan suaminya, Pinkan pun harus tetap bertahan hidup demi kelangsungan buah hati tercinta. Tidak mudah mengurus 5 anak sebagai single mother. Bahkan, hal paling pahit pun pernah ia rasakan. Karena itulah meski kaki menjadi kepala dan kepala menjadi kaki, Pinkan terus berusaha meskipun memulainya dari bawah. Ia bahkan tak gengsi harus berdagang cobek, baju, hingga pisang goreng dari warung ke warung. Semua itu ia lakukan demi membahagiakan buah hatinya, termasuk membelikan barang-barang mahal dan mewah untuk Michelle. Pinkan mengaku ia bahkan sempat meminta putrinya tersebut untuk menjual handphonenya demi seluruh keluarga dapat makan. Namun hal itu ditolak. Udah jatuh, ketimpa tangga, ketabrak truk gitu. Saya sibuk cari uang terus gitu. Sibuk bener-bener cari uang terus urusannya gitu. Jadi pikiran saya cuma hari ini pampersnya cukup nggak, susunya cukup nggak, berasnya cukup nggak, dan saudara juga nggak bakal bisa ngebayangin betapa sulitnya membesarkan 5 anak dengan kondisi suaminya ditahan. Saya harus besarin anak dengan guncangan saya sendiri hancur. Plus saya juga nggak ada pemasukan, waktu itu lagi kosong dan makanannya juga waktu itu sempat sepi gitu. Jadi banyak tragedi dalam waktu yang sama. Pokoknya nggak mudah deh, tiba-tiba saya harus jungkir balik itu cari uang. Untuk mencari uang 10.000 aja susah, apalagi anak saya banyak. Susunya aja berapa, rumahnya belum lagi mobilnya. Nah kalau saya naik motor, saya sih mau aja naik motor, tapi kan anaknya banyak, susah naik motor. Kalau naik motor bisa mah gue naik motor aja, nggak usah. Tapi kan terpaksa harus naik mobil ya. Belum cicilan mobil ya, itu banyak. Saya udah sampai numpang di rumah temen, sampai hampir mati di jalan. Udah intinya sampai sedih banget. Waktu itu juga kita mau makan, kita bilang, Misha itu kan uang mami, jual dulu dong handphonenya Misha kan 10 juta. Kita belum makan semua. Mami juga mesti dagang, tapi kan dagang lagi sepi, jadi ada ngalahnya dulu. Nanti mami beliin lagi, mami dagang lagi. Ini buat modal dulu. Tapi dia, enggak, ini telepon aku. Oh ya udah pakai aja, cuma aku nangis loh. Aku nyetir keliling Jakarta tuh 10 jam. Makanya saya jual pisang goreng. Saya nggak malu jual pisang goreng. Aku juga bangga mami bisa berusaha itu untuk ngebesarin aku dan biayain semua biaya yang dia udah bayarin, dan udah ngebesarin 5 anak sendiri. Ya aku yang minta inilah, minta itu sebenarnya kurang tepat sih, karena aku juga orangnya gak enakan untuk minta apa-apa. Dan juga ya kebanyakan mami yang inisiatif untuk gak ada permintaan, untuk meminta yang lebih. Di lain kisah, konflik ibu dan anak antara Nikita Mirzani dan putrinya Loli juga tak kalah panas menjadi sorotan. Lantas benarkah Nikita Mirzani merasa kecewa dengan sikap sang putri? Apalagi setelah baru-baru ini viral video Loli yang tampak mabuk setelah pulang dari sebuah pesta. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dr. Richard, saya mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Intens. Luar biasa banget, Intens sudah menemani masyarakat. Semoga makin sukses, makin banyak penontonnya, dan juga makin jaya selalu. Komunikasi Nikita Mirzani dengan anak sulungnya Laura Mizani Naseru Asri atau Loli beberapa bulan terakhir dikabarkan memburuk. Perseteruan ibu dan anak itu belum selesai, bahkan berkembang ke banyak hal.
Apalagi pasca kabar berhentinya Loli dari sekolah, hingga Niki yang memblokir ATM sang putri, hingga Loli kesulitan hidup di negeri orang. Memasuki usia puber, Loli disebut-sebut sudah mulai membangkang pada sang ibu. Ia kemudian memutuskan untuk sekolah di luar negeri, namun hidup terpisah. Hubungan ibu dan anak itu justru semakin memanas. Perang di media sosial dan saling sindir beberapa kali terjadi di antara keduanya. Nikita pun mengutarakan selalu pendidikan anak-anaknya dengan caranya sendiri. Begitu pula ia memberikan perhatian berdasarkan porsinya masing-masing pada dua anak lainnya, Aska dan Arkana. Artis kontroversial itu juga mengakui bahwa dirinya memang berbeda dan terkesan lebih keras dalam memberikan perlakuan kepada Loli dibandingkan dengan adik-adiknya. Lantas, apa alasan Nikita memberikan perlakuan yang berbeda tersebut kepada Loli? Apa kabar dengan Mimi, kamu udah baikan? Udah baikan. Anak gue itu tiga-tiganya tuh beda-beda perhatian. Loli kan sudah 15 tahun waktu keluar dari rumah ke UK. Ya pasti jelas beda. Dia mungkin lebih dicuekin dalam artian bukan tidak disayang. Tapi kan ada adiknya yang kecil. Nah, Aska juga sekarang udah mulai agak kurang bukan kurang disayang, tapi nggak terlalu dimanja gitu. Karena Aska udah 9 tahun. Kalau dia makin dimanja, nanti dia jadi anak mama. Kalau Arkana belum mau apa-apa, jadi benar-benar masih digendong, tidur bareng, dimandiin bareng gitu. Nanti ada waktunya semua anak-anak itu akan dilepas pada waktunya sih. Kalau sekarang kan belum waktunya gitu, karena gua pun waktu dulu dilepas sama orang tua sekitaran umur 19 sampai 20 gitu. Jadi gua mau menerapkan hal yang sama karena anaknya bapak gua jadi semua gitu. Mungkin belum benar menurut beberapa orang, tapi menurut gua yang menjadi single parent yang menafkahi dan membiayai anak sendiri tanpa bantuan dari mantan suami atau nafkah dari mantan suami, gak ada, bener-bener sendiri ya. Buat gue semuanya sudah berjalan sesuai sama aturan gitu. Lah pulang aja kan udah saya beliin tiket udah dibeliin, SQ lagi. Terus dia gimana Kak? Belum datang? Ya nggak tahu. Ya, pokoknya jangan gini ya. Kalau gue cuma bisa bilang, setiap orang tua itu punya peraturan dan cara mendidik anak-anak tuh berbeda-beda. Namun, sikap keras Nikita terhadap Loli tampaknya seolah hanya hembusan angin belaka. Gadis kelahiran 16 tahun lalu itu meninggalkan rumah di usia muda untuk melanjutkan pendidikannya di London. Kehidupan Loli terlihat bebas, terlihat dari sebuah video yang beredar yang memperlihatkan Loli tengah berjalan sempoyongan karena diduga pengaruh alkohol di sebuah pesta. Bahkan anak pertama Nikita Mirzani itu sempat terlihat asik berdansa dengan seorang pria yang jauh lebih tua pada pesta tersebut. Momen diduga mabuknya Loli hingga sempoyongan langsung tersebar di media sosial dan sontak menjadi sorotan warganet lantaran Loli masih tergolong anak di bawah umur, namun diduga sudah mengkonsumsi alkohol. Lantas, bagaimana Loli mengklarifikasi tuduhan mabuk berat yang membuatnya terlihat tak bisa menguasai dirinya tersebut? Itu tuh wedding party. Di mana-mana kalau ada wedding party, itu pasti kita minum. Walaupun itu minum wine kek, walaupun itu minum koktail kek, walaupun itu minum mocktail kek, walaupun itu minum apapun kek, semuanya minum di situ. Ya, nggak ada yang nggak minum. Itu namanya wedding party. Begitu juga prom. Prom dari sekolah aku pun aku juga minum. Oke. Kultur di sini sama kultur di sana itu beda. Jadi kalian jangan semua samain kalau semua negara itu sama ke Indonesia. Biarkanlah dia menjalani hidupnya dulu. Dia mau bebas, silakan bebas gitu kan. Entah kapan, sebulan 2 bulan lagi, ternyata dia lelah dengan kehidupan di sana yang tidak punya apa-apa ya, silakan balik. Kan tiket udah dibelikan, udah di open, kapanpun dia mau balik, anytime dia tinggal balik. Mengetahui video putrinya viral dan menuai sorotan panas,
Nikita Mirzani pun angkat bicara dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Loli. Baginya, di usianya Loli yang baru 16 tahun, seharusnya ia tetap tidak boleh minum minuman keras walau saat berada di pesta sekalipun. Tak ada harimau yang memakan anaknya, dan tak ada orang tua yang benar-benar marah pada anaknya. Sungguh, Nikita tak menduga berada dalam posisi seperti sekarang, seolah menjadi musuh untuk anaknya sendiri. Padahal segala aturan yang ia buat untuk Loli bukanlah sebuah kekangan, tetapi semata-mata bentuk cinta dan sayang pada anak yang telah beranjak remaja. Kalau misalkan semua anak yang membangkang di Indonesia ini menganggap dirinya sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya dengan baik, prove it. Jangan lagi minta bantuan kepada orang tua. Kalau dia sudah mendeklar keluar dari mulutnya, saya bahagia, saya sudah dewasa, saya bisa hidup sendiri. Tunjukkan, itu. Jangan kucuk-kucuk, nangis minta duit. Sekolah kan udah mulai ada anak nakal, anak badung, anak susah dibilangin. Nah, itu kan sudah bersosialisasi sama orang itu lebih banyak sama mereka dibanding di rumah. Makanya pikirannya udah mulai ngaco gitu kan. Makanya keluar kata-kata yang saya menyesal dilahirkan, padahal dia tidak tahu, dia itu kan membangkang saya tuh dari usia 13 tahun. Dia tidak flashback dari usia baru dilahirkan sampai 12 tahun, dia masih diberikan kasih sayang. Gimana ya, setiap perempuan, setiap ibu perempuan pasti pengen memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Nggak mungkin lah gue kayak gini misalkan, ya kali anak gue mau kayak gitu juga, enggak lah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.